Kita mengharapkan kepada kepala satuan perangkat kabupaten dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dana ini dengan tepat sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dewas tahun anggaran 2025, yaitu memperluas akses pasar komoditi unggulan dan pengembangan pariwisata. Selanjutnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dewas agar terus berupaya untuk mencari sumber-sumber dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan atau pemerintah lainnya untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Dewas. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, bahwa pendapatan Kabupaten Dewas dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat stagnan adalah pendapatan asli daerah. Maka sesuai dengan perkembangan, pemerintah pusat mengharapkan bahwa setiap daerah itu wajib untuk mengoptimalkan baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah yang disesuaikan dengan potensi yang ada, sehingga pada akhirnya daerah bisa membangun skala prioritas daerah yang bersumber pembiayaannya dari pendapatan asli daerah. Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, bahwa DAU saja pada saat ini sudah dibagi dua, yaitu penggunaannya umum dan mandatori. Yang mandatori juga hanya boleh digunakan untuk 3 urusan, yaitu urusan kepekuan, urusan kesehatan, dan urusan pendidikan. Maka pesan kami kepada rekan-rekan SKPK, tolong dipahami dan dimaknai bahwa pendapatan kita tetap, tapi kebutuhan wajib kita setiap tahun meningkat, terutama kebutuhan wajib untuk pembayaran gaji para ASN dan P3K. Tahun sebelumnya gaji P3K itu hanya puluhan miliar, tetapi tahun 2024 ini menjadi 58 miliar, ditambah tahun 2025 nanti lebih kurang 604 orang atau 617 orang lebih kurang, itu ada penambahan baik itu ASN maupun P3K, sehingga penambahan pegawai tersebut berdampak kepada peningkatan belanja para aparatur, sehingga banyak program kegiatan yang prioritas, sangat-sangat prioritas, belum dapat kita anggarkan secara maksimal. Untuk itu sekali lagi saya atas nama pimpinan menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Ternyata pendapatan asli daerah kita dari tahun ke tahun belum dapat kita naikkan secara signifikan. Kontribusinya terhadap APBD sampai saat ini baru 8%. Itu pun sekali lagi, itu pun termasuk klaim BPJS, dana kapitasi yang penggunaannya sudah ditentukan untuk jasa medis maupun non medis, sehingga tidak bisa kita gunakan di luar ketentuan yang telah diatur. Maka sekali lagi tolong dipadai dengan anggaran ini seefisien mungkin, seefektif mungkin. Kiranya kita utamakan untuk kegiatan program kegiatan yang memiliki dampak, yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, kepada Dinas Perdagangan juga kita minta untuk menganggarkan biaya penertiban pasar, kemudian kios-kios, aset-aset pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat. Tahun 2025 kita harus tertibkan. Bila ini sudah kita tertibkan, baik dari tata kelolanya maupun dari sisi manajemen kelola pasar maupun kepatuhan para penyewa kios kita, insya Allah ini bisa kita tingkatkan. Hal yang sama juga dengan beralihnya pajak kendaraan bermotor.
yang selama ini pemerintah daerah mendapat bagi hasil dari provinsi. Tahun 2025 100% merupakan pengembalian yang bersumber dari pajak kendaraan daerah itu sendiri. Jadi kalau saat ini banyak kendaraan yang berplat B, kontribusi terhadap PAD kita tidak ada. Maka buatkan surat edaran dari keuangan nanti, semua kendaraan milik pribadi di Kabupaten Kaimas dihimbau untuk dibalinamakan menjadi plat BM. Jangan sampai kita membayar pajak ke Kota Medan maupun ke DKI, karena pendapatan itu cukup besar. Kalau selama ini kita bagi hasil secara keseluruhan di Aceh ini kumpul, maka bagi rata seluruh kabupaten kota tahun depan sudah berubah. Maka sumber pendapatan kita dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor turunnya cukup signifikan. Tidak ada jalan lain, khususnya kepada perizinan, agar dimudah perizinan sehingga banyak investor ke Kabupaten Kaimas yang bisa berkontribusi